Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, nah pada hari ini seperti yang kita ketahui bahwa Februari merupakan bulan yang selalu dikaitkan dengan cinta. Masa? Kenapa? Ya seperti yang kita ketahui lah, bahwa tanggal 14 itu dirayakan oleh banyak orang itu sebagai hari Valentine. Hal ini tentunya saja digunakan atau istilahnya dianggap sebuah peluang oleh para produsen film untuk membuat film-film yang bertema cinta. Baik itu genre romantic komedi, drama, atau bahkan malahan film-film thriller dengan tema cinta nih atau slasher. This is the most horrific event this town has ever seen. Authorities are calling this the Valentine's Day Massacre. Baru-baru ini dirilis sebuah film romcom terbaru yang dibintangi oleh Jennifer Lopez dan Owen Wilson, judulnya Marry Me. It's 3 months. I don't even know her. We both did this. So whether we like it or not, we're in this together. We have to embrace the spontaneity of the moment. Film ini berkisah mengenai Kat Valdez yang diperankan oleh J.Lo, yang pada hari pernikahannya ini dia ini harus mengetahui bahwa ternyata pacarnya atau calon suami itu ternyata selingkuh. What's everybody looking at? Nothing. Give me your phone. Kat Valdez's husband-to-be, Bastian, caught cheating with her assistant. Nah, dalam keadaan rumetnya ini, dia terdorong untuk mengambil suatu keputusan yang spontan, yakni dia itu memilih seorang dari penonton untuk menikahi dirinya. They say if you want something different, you have to do something different. I'll marry you. You. Di sini nih mulai petualangan dua insan yang sangat berbeda untuk menemukan apakah mereka itu sebenarnya itu pasangan sejati atau mereka itu hanya kesalahan dari reaksi spontan pada saat itu aja. Di saat kita ketahui nih, saat-saat ini banyak sekali film-film yang lebih membumi, dalam arti lebih realistis lah ya, di mana tidak mau menjual impian yang muluk-muluk. Nah, film ini justru memberikan angin segar, yakni dengan membawa kembali impian ataupun film-film dengan dongeng yang mungkin nih kita bisa tahu ini sudah banyak terjadi di era tahun 90-an dan 2000-an. Sekarang ini memang masih ada beberapa istilahnya film-film yang menjual dongeng impian tapi sudah sangat jarang. Nah, di sini nih menurut saya ini sang sutradara si Kat Coiro ini berani mengambil formula yang menjual mimpi atau fairy tale ini cukup pintar sih menurut saya sih. Oke, seperti yang tadi saya bilang itu tahun 90-an 2000-an memang itu adalah surganya film-film istilahnya film-film menjual mimpi. Nah, ini ada beberapa contoh nih. Yang pertama ada Pretty Woman. When I was a little girl, I would pretend I was a princess, and then suddenly this night. Kita udah tahu nih ini film yang sangat-sangat disukai pada zamannya, bahkan mungkin akan sering ditonton ulang oleh para generasi yang pada zamannya itu menonton film ini, karena film ini benar-benar sangat-sangat berkesan. Dibintangi oleh Richard Gere dan dibintangi oleh Julia Roberts. Selain dari filmnya yang sangat laku, soundtracknya pun ini berkumandang istilahnya. Waktu itu pada masa itu di radio-radio berkumandang, bahkan nih sekarang nih di radio-radio yang memutar lagu-lagu lawas, soundtracknya It Must Have Been Love masih ada. Selain dari Pretty Woman, ada film Notting Hill. I'm also just a girl standing in front of a boy, asking him to love her. Yang diperankan oleh Julia Roberts
dan juga Hugh Grant sekarang pasangannya. Nah ini juga sangat manis nih mengenai saya bintang film yang bertemu dengan orang biasa yang akhirnya jatuh cinta seperti itu sih. Ini juga dihiasi dengan soundtrack yang bagus. Entah kenapa nih tahun 90-an, tahun 2000-an ini banyak sekali film-film yang dihiasi oleh lagu-lagu yang sangat-sangat keren. Nah, berikutnya ada America's Sweetheart. Now they're trying to keep up appearances. Here they are, Eddie and Gwen, together again. And she's picking up the pieces. Nah, film ini juga dibintangi oleh Julia Roberts lagi dan Catherine Zeta-Jones. Nah, film ini juga cukup sangat dinanti-nantikan atau sangat digemari oleh para penonton pada masa itu. Contoh yang terakhir adalah Made in Manhattan. You always stay at the Beresford? Sometimes I feel like I live there. The girl that was invisible. Who's this? I'll tell you who she is, and she isn't like anyone I've ever met before. Ini dibintangi oleh Jennifer Lopez. Nah, ini juga waktu itu ini sangat laku dan istilahnya mereka ini sangat senang, dan ini memangnya seperti yang saya bilang ini fairy tale istilahnya. Dan hal itu digemari bahkan sampai sekarang pun masih banyak sekali orang-orang yang mencari film-film yang menjual mimpi. Kenapa? Karena ya bagi saya untuk menjual mimpi itu memang diperlukan. Karena kita ini sebagai manusia, kita ini harus bisa mengalihkan perhatian kita, atau istilahnya harus mengambil waktu jeda sesaat dulu untuk beristirahat agar kita bisa melangkah di langkah-langkah kehidupan kita selanjutnya. Kita mungkin saat-saat ini lagi pusing dengan usaha kita, dengan pekerjaan kita, ataupun berita-berita mengenai COVID. Nah, hal itu membuat kita tekanan, istilahnya akhirnya itu kita memang harus istirahat sebentar dan menonton, istilahnya melihat sebuah impian, sebuah dongeng. Kita ini harus dibuat dengan dongeng sesaat untuk istilahnya refreshing lah, istilahnya setidaknya itu refreshing. Habis itu baru kita bisa melangkah kembali. Kenapa? Karena kadang-kadang itu dongeng itu isi dari dongeng itu adalah optimisme. I have a dream. Sehingga ya memang diperlukan dengan dosis yang sesuai ya, saya bilang ya. Dan tadi yang saya bisa bilang itu bahwa kita ini perlu hidup dalam keseimbangan. You're not making any sense at all. Jadi di satu sisi kita nggak boleh terbuai dengan dongeng-dongeng yang ada dalam arti. Namun di satu sisi kita memang perlu untuk istilahnya untuk mericharge dan istilahnya untuk melihat dongeng itu supaya kita ini timbul optimisme kita seperti itu. Nah, oke, kita kembali ke film ini. Ya, film ini sendiri sih menurut saya sih memang menjual impian, tapi ya pas yang di credit ending itu ya memang impian itu yang kadang-kadang itu kelihatan mustahil ya memang bisa tercapai, bukan berarti 100% nggak bisa tercapai, pasti ada berapa persen yang kecil, tapi ya itu kan harapan menurut saya sih, harapan tetap aja. Nah, di sini digambarkan si Charlie ya. Charlie ini diperankan oleh Owen Wilson. Ini sebagai single parents, bekerja sebagai guru matematika. Ini menurut saya ini mewakilkan orang-orang biasa yang harus menerima perubahan bahwa ia ini sekarang ini menjadi suami dari seorang diva yang superstar yang sangat-sangat terkenal, yang pastinya itu kehidupannya itu beda sekali. Kayak misalnya si Charlie kan kehidupannya itu benar-benar istilahnya seperti orang-orang kebanyakan seperti kita ini ya biasa. Misalnya pergi kerja, pulang, ngurusin anak, segala macam. Sedangkan kalau pas waktu dia masuk ke kehidupannya si Cat, nah itu kan benar-benar berbeda sekali. Si Cat itu bisa hari ini bisa pindah-pindah negara bahkan istilahnya. Seperti itu. Nah, Charlie ini juga mewakili untuk para penonton yang mencoba berpikir logis menurut saya sih, bahwa dalam arti di sini si Charlie ini berpikir bahwa ini hubungan kita nggak bakal bisa. Kamu adalah superstar, saya adalah orang biasa, dan ini kita nggak bisa disatukan. We don't need to pretend. I don't fit. Nah, ini juga mewakili dari penonton yang kita sebagai orang awam, kita menontonnya juga, ya ini sih secara logika juga saya setuju dengan Charlie, dalam arti nggak bakal bisa nih. Nah, sedangkan Cat di sini juga menggambarkan, menurut saya ini, saya menggambarkan dengan baik bahwa ternyata seorang diva atau seorang superstar itu ternyata itu ya
manusia juga yang mana bisa terketuk hatinya dan istilahnya bisa jatuh cinta pada orang biasa juga. Nah itu dia tuh menurut saya nih. Hanging with you guys today, I don't know, it made me feel kinda normal. Call me if you're lonely. Hello? Kalau dari permasalahan-permasalahan cinta yang ada di sini, ini juga digambarkan dengan bagus sih, seperti itu ya. Di sini kalau mungkin ya, kalau misalkan permasalahan cinta yang ada di sini yang digambarkan adalah mungkin culture shock nih, dimana terutama untuk Charlie ya, si Charlie ini agak shock dimana dia harus beradaptasi dengan cepat, dengan 180 derajat dia ini berubah, dalam arti harus menyesuaikan dengan keadaan atau kehidupan daripada pasangannya nih, si Cat nih. Nah ini kan istilahnya kan agak susah tuh, ditambah lagi ya orang-orang yang suara-suara sumbang daripada orang-orang yang ada, entah itu kalau di sini gambarkannya media. Nah kalau di dunia nyata mungkin gambarannya itu adalah tetangga atau orang-orang yang kita kenal, teman, bahkan teman baik pun bisa nusuk dari belakang. Misalkan ini cinta beda status nih, pasti nanti yang bilang ini mah matre tuh cowoknya, atau ini mah ceweknya matre nih, atau misalnya kalau ini dasar nih pasti menggunakan, ini mah pasti cuma sebagai bumper aja, ini mah pasti sebagai cuma pelarian aja, ini mah pasti cuma sebentar aja. Nah itu kata-kata julid atau istilahnya kata-kata gosip-gosip yang seperti itu tidak jarang menjadi permasalahan daripada hubungan manusia nih. Nah itu dia, itu sih. Nah di sini jadi menurut saya ini hal-hal yang sederhana itu yang kita temukan di kehidupan sehari-hari juga diangkat nih ternyata nih di dalam film ini nih. Kalau dari segi positif negatifnya, kalau kita ngomong dari segi positifnya dulu aja kali ya. Oke, dari segi positifnya tadi saya bilang itu film ini tahu misalnya dengan sangat lugas, sangat pintar, mereka tahu target penontonnya ya untuk orang-orang yang untuk menikmati hari Valentine. Jadi mereka itu nggak mau menyuguhkan tontonan yang super ribet, yang rumit segala macam. Jadi mereka memberikan tontonan yang benar-benar ringan, sangat ringan dan nggak perlu mikir ribet apapun lah. Kalian tinggal duduk nonton. Nah itu saya udah bisa menikmatinya, ketawa-ketawa, joget-joget, mau nangis-nangis, istilahnya itu ya, karena ini nggak usah mikir-mikir, nggak usah ribet-ribet, nggak usah ada yang kayak film-film sutradara mana tuh yang kita mikirnya sampai jidatnya berkerut segala macam ya, karena ini memang untuk Valentine ya. Valentine kan untuk menghabiskan waktu dengan pasangan kalian. Jadi ya nikmati aja. Ini bajunya bagus ya. Wah ini lagunya enaknya. Jadi bahan pembicaraan pas abis nontonnya itu, sambil istilahnya mungkin nanti makan malam kalian, seperti itu. Dan juga selain itu target marketnya ya pasti ya yang seumuran, yang penggemarnya J.Lo ataupun Owen Wilson. Karena ini juga target marketnya karena ceritanya mengenai pernikahan dari istilahnya single parents, dan istilahnya di sini si Cat diceritakan juga sudah menikah beberapa kali. Jadinya itu menurut saya sih ya mungkin target pasarnya juga ya orang-orang dewasa yang dimana waktu dulu nontonannya tontonan tahun 90-an atau tahun 2000-an, yang mana memang film yang sejenis ini yang menjual mimpi menurut saya sih ya, seperti itu. Nah berikutnya ini yang menurut saya bagus adalah mengenai karakter dari Cat atau Charlie yang cukup bagus, di mana Cat digambarkan dia ini merupakan wanita yang diputus, yang diselingkuhi segala macam. Dia ini walaupun dia ini dalam posisi yang sangat rapuh, tapi dia ini masih bisa mandiri, masih bisa berdiri sendiri dan masih bisa bekerja dengan baik. Walaupun dia itu butuh support system. Nah ini dia bagusnya nih. Dalam arti bukan seperti film-film yang zaman dulu. Wah ini seorang wanita yang sengsara akhirnya itu ditolong oleh seorang pangeran berkuda putih. Laki-lakinya sangat dominan. Dibilang sangat superhero, sangat hero, pahlawanku. Tapi di sini enggak. Di sini si Cat ini masih bisa bekerja, masih bisa menyanyi, masih bisa
beraktivitas, berproduksi, menjadi super diva. Dan ini pun bagusnya itu nggak terlalu istilahnya, wah ini woman power yang empowering, di mana itu laki-laki nggak guna. Enggak, di sini ini justru ini saya senang sekali ini. Di satu sisi si Cat ini benar-benar seorang wanita yang sangat independen, yang sangat mandiri, sangat sukses, dan istilahnya diceritakan bahwa dia ini ditinggalin oleh orang tuanya, meninggal segala macam. Ini dia ini udah bisa membangun istilahnya karirnya sendiri. Tapi di satu sisi dia ini melihat si Charlie pasangannya ini juga sebagai support system yang bagus nih, jadi seimbang. Menurut saya sih ini sih benar-benar keren sih menurut saya. Nah tadi saya bilang itu si Charlie juga di sini kan juga digambarkan sebagai pria dewasa yang istilahnya bertanggung jawab, di mana dia jadi single parents, di mana dia hidupnya itu sangat-sangat teratur. Nah, namun ternyata di sini ini si Charlie ini digambarkan dia itu nggak sadar bahwa dia itu ternyata membutuhkan sosok untuk mengisi istilahnya sudah hatinya sudah kosong beberapa waktu lalu tuh. Nah ini dia nih, ini menurut saya ini keren penggambaran dari para karakternya nih. Nah berikutnya yang tentunya keren di film ini yang nggak bisa diabaikan, yaitu lagu-lagunya. Lagu-lagunya ini menurut saya ini benar-benar sangat-sangat wah, pokoknya goyang ngebel, istilahnya benar-benar keren lah menurut saya ya. Dan itu nggak bisa diabaikan. Dan saya pun masih mendengarkan setelah saya nonton film ini, saya beberapa hari ini dengerin lagu-lagu dia. Ini nih ada beberapa lagunya nih. Nah tuh ada 13 lagu, ada Here Comes the Bride, Marry Me ini kan udah top banget lah, keren nih. Terus habis itu ada Church, si Jennifer Lopez tuh video pas waktu di klipnya juga gile banget, istilahnya jogetnya itu keren banget. Terus habis itu nih si Maluma juga menyumbang beberapa lagu nih, ini keren nih. Love of My Life itu bagus. Ya ini semuanya bagus sih menurut saya sih ya. Segundo juga bagus. On My Way itu juga keren tuh. Keren itu. Terus Nobody Watching. Nah ini ada 13 lagu nih. Nah ini bisa kalian dengarkan nih mungkin di Spotify atau kalian di Apple Music, itu kalian cari nih. Ini keren-keren nih. Bener-bener keren nih. Harus ditonton. Harus didengarkan sampai saya kehilangan kata-kata ya. Nah itu tadi itu soundtracknya itu kalau kita nonton di bioskop itu wah itu benar-benar dimanjakan lah lagu-lagunya itu, wah benar-benar istilahnya wah keren banget deh pokoknya. Oke, nah sekarang ini kalau kekurangannya menurut saya ini adalah keberadaan daripada karakter pendukungnya yang sayang itu hanya tempelan aja sih. Memang karakter-karakter pendukungnya banyak dan istilahnya memang ada beberapa memang cocok untuk tempelan aja istilahnya, baik itu dari guru-guru ataupun dari istilahnya sahabatnya ataupun dari asistennya, itu memang tempelan. Tapi yang saya sangat sayangkan adalah karakter dari si anak si Lou Gilbert yang diperankan oleh Chloe Coleman. Ini harusnya diberikan porsi lebih baik sih kalau menurut saya. Harus diberikan porsi yang lebih baik, harus diberikan porsi yang lebih banyak. Supaya kita emosional itu lebih terikat terhadap si Lou. Kenapa? Karena kita tahu si Lou ini merupakan istilahnya anak satu-satunya Charlie, dan ini merupakan sesuatu yang berharga buat Charlie nih. Dan satu-satunya juga yang harus si Cat beradaptasi yakni dengan istilahnya masuk ke dalam si dirinya si Lou nih, dalam arti dengan istilahnya bisa membaur dengan si Lou. Nah ini menurut saya sih walaupun di sini ada beberapa scene yang memberikan si Lou dan si Cat dan si Charlie, tapi menurut saya sih kurang emosional, kurang greget istilahnya. Walaupun hanya memberikan tas segala macam itu, menurut saya sih kurang greget sih menurut saya ya. Itu sih yang menurut saya yang agak disayangkan sih. Tapi sih kalau untuk overall saya ini cukup suka film ini, dan film ini sesuai dengan ekspektasi saya, menghibur, benar-benar menghibur, nggak usah mikir. Abis itu lagunya enak-enak, sangat cocok untuk Valentine. Apakah akan bisa ditonton rewatch lagi? Ya why not istilahnya. Ya, mungkin nanti akan bisa di rewatch terus, misalkan kalau nanti akan sudah di layanan streaming segala macam itu ya pasti kita akan rewatch. Ataupun misalkan kalau kalian ingin nonton berulang di bioskop ya itu boleh-boleh aja sih, dalam arti karena keren juga sih. Oke.
Saya rasa untuk episode kali ini sekian dulu. Jangan lupa nih kalian untuk subscribe channel saya BB69 agar kalian tetap selalu terupdate dengan info-info film terbaru. Dan sekarang juga saya juga sudah mulai ke GoPlay. Nanti kalian kalau di GoPlay kalian boleh cari atas nama Setiawan, dan di situ juga saya juga beberapa juga nanti akan live streaming untuk membahas beberapa film. Oke, saya rasa sekian dan terima kasih dan see you.